terima kasih kami ditunjuk sebagai lokasi bina desa ini. Semoga kegiatan ini senantiasa membawa manfaat dan merupakan pembelajaran bagi kami semua yang ada di desa ini untuk lebih baik lagi ke depan. Ini harapan kami semua sebagai warga masyarakat Desa Toyomarto. Perlu juga saya sampaikan di sini bahwasanya Desa Toyomarto dengan luas 905 hektar dengan jumlah penduduk 12.637 dan jumlah 66 RT ini, kami sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami berupa pelatihan, peralatan yang diberikan kepada kami untuk pengrajin yang tadi disampaikan, pengrajin cobek, pengrajin serandal, dan juga ternak berupa sapi, kambing, dan yang sangat saya harapkan semua ini nantinya bisa membawa masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Toyomarto. Dan juga saya sangat terima kasih sekali yang mana beberapa hari ini telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih dari 500 juta. Ini sangat terima kasih sekali, yang mana ini merupakan sarana untuk memperlancar transportasi ekonomi bagi warga Desa Toyomarto. Bapak Ibu yang saya hormati, semua ini pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang selama kepemimpinan Bapak Haji Redra ini sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya Desa Toyomarto. Harapan kami semoga Bapak Bupati senantiasa diberikan umur panjang sehingga nantinya bisa memimpin kami untuk kedua kalinya. Dan tentu sehingga kami nanti bisa melanjutkan pembangunan yang selama ini masih belum tersentuh. Skala potensi masih banyak sekali yang harus dikembangkan di desa ini. Untuk itu sekali lagi mudah-mudahan beliau bisa memimpin kami lagi untuk yang kedua kalinya. Dan tentunya saya sangat mengharapkan seluruh warga Desa Toyomarto siap mendukung sehingga kami bisa melaksanakan pembangunan yang mana selama ini masih belum tersentuh, sehingga harapan kami ke depan desa ini akan lebih baik lagi. Dan pada kesempatan malam hari ini saya berharap kepada warga masyarakat Desa Toyomarto untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga pelaksanaan kegiatan yang super yang sudah berjalan ini nantinya, mari pembangunan yang sudah dilaksanakan betul-betul infrastruktur yang sudah dilaksanakan ini nanti kita rawat untuk kesejahteraan kita, kebaikan kita, dan ke depan lebih baik lagi di Desa Toyomarto. Betul, karena memang biasanya kalau Pak Bupati kunjungan ke desa-desa, sebelumnya juga sudah pernah ke Toyomarto, warga itu biasanya suka curhat gitu ya.
Pak, ya mbok saya dibantu ini. Sampaikan. Gitu. Loh, hari ini nggak cuma disampaikan Pak Karno. Hari ini direalisasikan hari ini. Ini ki jangankan dikenekno dilangkai lah. Ngono karepe. Mangsamu. Ya. Saya campur tangan si Ayu kok bingung kan. Betul, karena memang kita tahu bersama kalau potensi Desa Toyomarto itu luar biasa ya. Penghasil cobek ulek-ulek loh. Iki ono di kene kabeh. Sampeyan sesuk nek butuh sandal, butuh 10 digawe bareng. Ono. Iya. Banyak sekali ya. Awakmu butuh tetek melek. Aku yo butuh tetek melek ra rene. Yo marani awakmu elek sekolah tetek melek. Kaenku mbok sisek. Iya. Terima kasih. Ayo. Nah, hari ini kita akan saksikan realisasi Bapak Bupati Malang terhadap permintaan dan juga kebutuhan warga Desa Toyomarto. Oh iya. Ya. Ini diantaranya ada plesterisasi, ada 2 unit, kemudian sembako ada 50 paket, Borpiopori 10 unit. Longgo sih Pak, ini suwe soalnya ngomongin longgo sih. Sembako 10 paket, BKB kit 1 set. Longgo sih. Tas PEK KRR, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja juga 1 set. Kemudian sembako juga diberikan lagi 50 paket, peralatan pos kamling juga diberikan. Rodok rono Pak. Kemudian kulkas 1 unit, benih sayur, tempat sampah 50 buah, mesin penghalus cobek batu 4 unit diberikan. Sembako diberikan lagi ini 50 paket, plesterisasi untuk 2 rumah, kemudian buku koleksi perpustakaan 150 eksemplar, folder 4 set, outner 4 set, buku agenda surat masuk keluar 2 buku, pedoman surat menyurat 1 buku. Ya. Lho kok iki iya apa sih? Kene. Lah nang ndi ta? Di toko logo nih. Coba Pastor rumah. JRA Pemerintahan Desa 1 buku, lembar disposisi 1 buku, bantuan administrasi perpustakaan 1 paket, kemudian plesterisasi rumah MRB 1 unit. Iki apa mocone Pak? Sing ndi? Iki. Lapen. Pekerjaan lapen. Oh iya. Leneng. Leneng. Leneng apa lapen leneng? kan. Leneng. Oh iya. Leneng, iya. Lapen dan leneng. Leneng, iya. Kemudian ini senilai 150 juta, 50 juta, 100 juta, 75 juta, 100 juta, dan juga penyemiran jalan 75 juta rupiah. Plesterisasi, bak sampah juga diberikan lagi ada 15 buah. Kemudian perbaikan TPST, ada juga diberikan lampu hemat energi 50 buah, kompor gas LPG 5 unit, ini untuk PKK Desa Toyomarto ya. Kemudian peralatan dan juga sarana prasarana 2 set, pembinaan kelompok kesenian untuk 6 kelompok masing-masing 2 juta rupiah. Selain itu juga diberikan bibit pohon glodokan, mangga, dan juga pohon rambutan dengan total 200 batang. Dan juga bibit sirsak ini sebagai souvenir untuk masyarakat Desa Toyomarto sebanyak 1000 batang. Loh kok dikini sih Mas? Sejarah mati dewe. Kemudian kolam lele diberikan 1 paket, bantuan sembako 50 paket, akte kelahiran ini pelayanannya juga tidak terbatas untuk warga Desa Toyomarto dan juga kakak. Pengobatan massal, wow. Kemudian sembako 25 paket, rehab rumah 8 juta rupiah, ada kostum, kemudian sepak bola, bola sepak, bola voli diberikan juga ya. Helm 25 buah, rompi 25 buah, kelinci 40 ekor, kambing 11 ekor. Ekor itu, rata. Oh. Kemudian sapi 10 ekor, biogas 2 unit, rumah kompos 1 unit. Ini ada yang diberikan untuk di Desa Bodean Kerajaan, dusun ini dan juga dusun Gelate. Kemudian mesin peralatan industri alas kaki 7 unit sejumlah 50 juta rupiah untuk kelompok Kriya Agung, dan juga mesin atau peralatan industri cobek batu 35 unit senilai 200 juta rupiah untuk kelompok Kriya Agung. Chopper 1 unit, hand traktor 1 unit, pembuatan jaringan irigasi, kemudian ada juga diberikan dana sosial untuk ODK sebesar 2 juta rupiah, plesterisasi untuk 5 rumah warga, alat tulis 300 paket.
Kemudian untuk kelompok KSM program Keluarga Harapan ini diberikan kepada 361 KSM program Keluarga Harapan senilai Rp194.890.000. Kemudian juga ada keuangan untuk perlengkapan kesekretariatan Karang Taruna Rp1.000.000, peralatan pembuatan sandal untuk kelompok usaha 2 set, pleserisasi 1 rumah diberikan lagi. Kemudian 846 kotak susu untuk SD 1, 2, 3, 4 Toyo Marto. Bantuan sarung 150 buah. Alat tulis kerudung 1 paket. Kemudian juga sembako dari BAS ini 100 paket. Selain itu ada juga untuk pemeliharaan rumah ibadah untuk Masjid Al-Hidayah Desa Toyo Marto diberikan Rp10 juta dan juga 1 unit bedah rumah dengan total Rp8 juta. Selain itu juga 10 unit mesin penghalus cobek batu, 2 paket APE luar dan juga papan nama. Selain itu PKK Kabupaten Malang juga memberikan APE luar dan papan nama untuk Taman Posyandu Tunas Ceria Desa Toyo Marto dan Taman Posyandu Desa Watu Gede. Dan juga bantuan APE dalam 9 paket untuk Posyandu Cendrawasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 posyandu ya. Selain itu ada juga 200 paket PMT penyuluhan berupa susu dan biskuit untuk 200 balita di Taman Posyandu Tunas Ceria dan juga bedah rumah 1 unit rumah Ibu Simanah di RT 7 RW 1 Desa Toyo Marto dan PMT balita 60 PMT balita di Desa Watu Gede. Selain itu Dharma Wanita juga memberikan 1 unit bedah rumah dan juga Korpi memberikan 1 unit bedah rumah. Wow. Intinya permintaan panjenengan bengi iki dikabono lan diparingi karo Bapak Bupati. Tepuk tangan dulu. Baik. Nah, malam hari ini juga Bapak Bupati akan menyerahkannya secara simbolis. Untuk itu kepada para penerima, monggo.
Saya sudah sering mengikuti kegiatan Pak Bupati melakukan bina desa selama 2 tahun ini full, terus melakukan program-program bina desa, belusukan ke desa-desa, mencari tahu apa keluhannya, apa kendalanya. Ini sangat luar biasa, sangat-sangat bagus. Kita berharap program ini terus berlanjut, jika perlu terus ditingkatkan. Untuk itu kita beri aplaus dulu kepada Pak Bupati. Tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, yang kebetulan ini juga kita masih suasana 17 Agustus 1914. Saya akan sedikit mengulas sejarah kita. Bahwasannya kita dikenal sebagai bangsa pejuang, bangsa patriot. Kemerdekaan kita bukan diberi oleh asing, tetapi direbut oleh perjuangan rakyat Indonesia. Seluruhnya pada saat itu bersatu padu, tekad satu, merdeka. Kita lihat sejarah dulu. Perang di Ponorogo, perang di Aceh, Cut Nyak, Patimura, Sisingamangaraja, itu tidak berhasil. Selama 300 tahun berjuang, tidak berhasil. Karena apa? Bersifat kedaerahan. Tahun 1908, awal dari kebangkitan nasional. Kemudian muncul Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian merdeka tahun 1945. Hanya membutuhkan waktu 30 tahun merdeka. Sejak Sumpah Pemuda sampai 17 Agustus 1945 membutuhkan kurang lebih waktu 30 tahun. Kenapa? Karena mempunyai energi persatuan dan kesatuan, senasib dan sepenanggungan, cinta tanah air. Bangsa kita multi etnis. Ada suku Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Tetapi pada saat itu, pemuda-pemuda bersatu padu, bertekad, menghilangkan rasa kedaerahannya untuk satu tekad merdeka. Akhirnya, dalam waktu 30 tahun, bangsa kita bisa merebut kemerdekaannya tanpa diberi oleh penjajah. Ini sekilas tentang sejarah kita, Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita lestarikan. Perkembangan saat ini muncul paham-paham yang tidak sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila. Mungkin sudah mengerti semua, ada paham radikal, ISIS masuk ke Indonesia. Bahkan mulai masuk ke daerah-daerah. ISIS, Islamic State Syria dan Irak and Syria. Saya perlu ingatkan semuanya, itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sangat bertentangan. Kenapa? Karena paham itu dapat memecah belah, bisa menciptakan satu sama yang lainnya perselisihan, pertengkaran, bahkan perkelahian. Negara kita bukan negara agama, Bapak sekalian. Negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama.
Nah ini yang perlu, mari kita semuanya memahami hal ini. Kenapa? Sasarannya kelompok-kelompok radikal ini ke desa-desa, mempengaruhi masyarakat, mengubah pemikiran, akhirnya terpengaruh, setelah terpengaruh menimbulkan gerakan, terjadi pertengkaran, terjadi tindakan kekerasan. Itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Oleh karena itu, seluruhnya masyarakat desa Toyomarto ini, saya berharap jangan terpengaruh dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Akan saya tangkap orang yang berbuat seperti itu. Orang yang berbuat ingin mengacau, ingin menghancurkan kedaulatan negara. Pemerintah daerah Kabupaten Malang sudah komitmen bersama. Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua Pengadilan, Forkompinda semuanya jelas tidak menginginkan adanya paham-paham yang ingin merusak wilayah kita. Dan kita tegas. Satuan-satuan Koramil, Babinsa di seluruh Malang ini akan saya gerakkan untuk menangkal adanya isu-isu seperti itu. Dan ini tidak main-main, karena benar-benar mengancam kedaulatan negara. Nah ini yang perlu kita Bapak sekalian, mari kita memahami semuanya. Tapi saya yakin masyarakat desa Toyomarto tidak akan pernah terpengaruh oleh paham-paham radikal. Setuju ya? Karena tadi sudah dijelaskan, Toyomarto aliran air. Benar ya? Aliran air, sumber air, ada mata air yang paling terkenal di sini, itu Sumberawan. Katanya kalau diminum air itu bisa abadi. Benar? Enggak mati-mati orangnya, gimana itu? Benar Pak? Enggak ya? Benar. Ya. Dulu ceritanya, saya mendengar cerita. Ini Pak Bupati kalau mulai sejarah luar biasa beliau. Ceritanya ada peperangan dewa. Katanya. Betul ya? Setelah itu ada dewa yang mau kalah. Nah, terus minum air Sumberawan itu. Jadi kuat kembali, sehat kembali, bertempur, berperang dan menang. Itu manfaatnya air. Nah benar dan tidaknya mungkin nanti Bapak Bupati bisa menjelaskan seperti itu. Betul ya? Mari kita jaga Bapak sekalian ya sumber air ini. Tahun 2045 banyak pemikir-pemikir yang memprediksi itu memperkirakan ya negara-negara dunia akan kekurangan pangan. Ya bisa dibayangkan kalau negara itu pangannya habis. Mau makan apa? Hah? Termasuk air. Nanti akan kekurangan air Bapak sekalian. Kecuali negara-negara yang ada di Kartulistiwa. Indonesia masuk negara Kartulistiwa. Negara-negara itu akan bertahan pangan dan airnya. Nah bisa dibayangkan kalau seluruh dunia ini sebagian besar kehabisan pangan yang ada cuma ada di Indonesia. Negara-negara yang dahulu Kartulistiwa, maka negara kita akan menjadi rebutan negara-negara asing. Ya, akan direbut, diambil.
Caranya bagaimana? Banyak upaya-upaya yang dilakukan. Sekarang kita tidak terasa. Generasi muda kita tidak terasa. Sudah mulai dipengaruhi, sudah mulai dihancurkan. Dengan cara apa? Gampang. Narkoba banyak beredar. Minuman keras banyak beredar. Budaya asing mudah sekali dapat di internet. Lagu-lagu juga ada itu yang pengaruh itu. Nah sebelah kanan pasti tahu itu, oplosan. Setuju oplosan? Nah itu ada enggak berarti enggak, ya. Yang pakai topi enggak, tapi yang enggak pakai topi iya katanya itu. Itu mempengaruhi Bapak sekalian, yang merusak generasi kita. Makanya anak-anak kita itu dijaga. Sekarang luar biasa kejadian-kejadian sehari-hari. Dulu yang namanya anak itu sangat menghargai orang tuanya. Sangat menghargai gurunya. Sekarang mari kita lihat. Anak berani membunuh orang tua. Ya, itu kecelakaan berarti itu. Ya. Anak SD sudah bisa bunuh diri. Loh ini kenyataan sehari-hari Bapak sekalian. Anak SD sudah mengenal narkoba. Nah kalau orang tuanya tidak peduli, mau jadi apa? Itu akan menjadi beban kepada siapa? Terutama kepada orang tuanya nantinya. Setelah itu menjadi beban kepada masyarakat sekelilingnya. Jadi penyakit masyarakat. Nah itu, mari kita kesempatan malam hari ini kita manfaatkan. Kebetulan Pak Bupati langsung hadir. Ya, tadi saya dengar-dengar apa keluhannya, silahkan. Yang baik. Hadirin yang saya hormati, telah banyak sebetulnya kita dengarkan baik yang disampaikan oleh pembawa acara, ya Chris, Mas Andi, ya Pak Karno, Pak Warno ya, Pak Karno, Pak Kamituwo, dan tadi Pak Dandim. Artinya bahwa saya bersama dengan rombongan dari jajaran pemerintah Kabupaten Malang datang ke sini tujuannya bersilaturahim dengan masyarakat Toyomarto. Pada dasarnya saya ini sudah tidak asing lagi dengan Toyomarto. Bertahun-tahun saya ini sudah biasa di Toyomarto. Toyomarto seakan-akan merupakan halaman rumah bagi saya, ya, mulai ya karena saya sudah ya banyak teman-teman saya di sana, di sini, di Ngujung, ya, di Wonosari, ya, semuanya sudah biasa. Namun demikian secara pemerintahan saya perlu bersilaturahim dengan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Malang dengan panjenengan agar kemudian dalam silaturahim ini selain mempererat tali persaudaraan, persahabatan dari kita semuanya, tapi juga setidak-tidaknya saya, para pejabat ini mendengarkan secara langsung barangkali ada aspirasi yang perlu disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Malang. Karena pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas-tugas membangun Kabupaten Malang itu, ya, keseluruhannya sebagian besar, kalau tidak keseluruhannya paling tidak sebagian besar, itu harus berbasis, harus bersumber dari aspirasi masyarakat, bukan kemauannya bupati, bukan kemauannya sekda, bukan kemauannya pejabat, tapi kemauannya masyarakat. Sehingga manakala kemauan masyarakat itu kemudian diangkat ke dalam sebuah program kegiatan, maka kegiatan tersebut pasti bermanfaat karena memang diinginkan oleh masyarakat, bukan oleh
pejabat. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, bentuk silaturahmi Bina Desa ini, saya, Pak Sekda, semuanya para pejabat itu menginap di rumah panjenengan, mendengarkan, ya, mendengarkan aspirasi yang mungkin nanti terjadi dalam dialog-dialog di rumah panjenengan, sambil makan, sambil minum kopi, sambil rokokan, panjenengan nyampaikan, oh Pak, kami di desa kami ini butuh gini dan sebagainya. Saya tahu bahwa desa Toyomarto ini bukan desa tertinggal. Di Kecamatan Singosari, desa Toyomarto ini sudah merupakan desa yang sudah termasuk lepas dari ketertinggalan. Di Kecamatan Singosari ini masih ada yang tertinggal seperti Wonorejo, ya, itu masih tertinggal. Tapi mengapa saya tidak mengambil sana? Karena di Toyomarto ini, saya sejak waktu saya masih di DPRD, cita-cita saya bahwa Toyomarto ini yang merupakan selain memang sentra industri kecil, industri rumahan, baik yang tadi sampaikan itu masalah cobek apa cowek? Cowek ya? Cobek? Cowek? Ya sama saja cowek sama cobek. Ya, kalau bahasa Maduranya copik, itu copik. Pak Dandim copik kalau ini, copik. Jadi juga di sini ada kerajinan sandal, klompen yang akan menjadi basisnya sandal-sandal tertentu yang memang itu banyak dipakai oleh kalangan selebritis dan sebagainya. Itu tidak sedikit yang berasal dari Toyomarto sini. Lain daripada itu, di Toyomarto itu ada sebuah tempat wisata yang itu kalau digali itu sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang, khususnya Toyomarto, yakni Sumberawan. Yang kedua, Toyomarto ini sudah diprogram, ya, oleh Pemerintah Kabupaten Malang, oleh saya, ya, bagaimana nanti orang yang berwisata ke Wonosari, Kebun Teh itu lewatnya tidak hanya dari Ketindan tapi lewatnya dari Toyomarto. Ya. Sisi positifnya kalau lewat Toyomarto itu lebih banyak dibandingkan lewat Ketindan. Mengapa? Lewat Ketindan itu jalannya itu menanjak dan tikungannya itu tajam. Tidak sedikit yang kemudian mengalami kecelakaan karena tidak paham situasinya. Tapi kalau lewat Toyomarto itu landai-landai saja sampai ke Wonosari, Kebun Teh. Oleh karena itu saya minta maaf tadi disampaikan oleh saudara kita bahwa jalan Pak Anwar yang menuju Kebun Teh itu kurang 600 meter yang masih belum di hot mix. Oleh karena itu tahun sekarang Pak Anwar ya, itu harus segera disambung. Ya, disambung. Sehingga nanti bisa langsung mulai, ya kalau saya mohon secepatnya, sehingga kemudian wisatawan ke Kebun Teh itu lebih banyak lewat Toyomarto, berbicara tentang masalah yang pertama dari sisi keamanan lalu lintasnya, keamanan pengguna jalannya. Yang kedua bisa kita jual ya kerajinan cobek, kerajinan sandal, dan yang tak kalah pentingnya Sumberawan. Tadi Pak Dandim sempat menyinggung Sumberawan. Sumberawan itu sumber yang memang disakralkan. Siapa yang mandi di sana itu bisa awet muda. Iya, saya pernah itu membuat testimoni. Saya ajak teman saya, ya, teman saya itu pada waktu itu dia perempuan, ya, banyak rombongan ke sana, ya. Dari sisi usia dia tuh lebih tua dari saya. Setelah mandi di sana, keluar dari pemandian tuh dia bilang Mas ke saya. Kan berarti dia merasa lebih muda dari saya. Ya. Jadi siapapun yang mau di sana, tapi saya tidak yakin juga bahwa orang Toyomarto itu pernah mandi di sana. Ya. Tiap hari, tuh itu kan pakai ledeng, pakai apa? Pakai keran. Tapi sing atus di kono pernah? Tapi atusnya nggak seberang waktu, harus pas purnama.
Jamnya juga nggak seberang waktu, harus pas jam 12 malam. Aturannya juga harus diikuti, tidak boleh pakai pakaian selembar pun. Artinya kutu di anu dicoko, nek dicoko engko iku arek-arek cilik iku engko. Jadi itu sesuatu yang sakral dan itu masuk dalam sebuah catatan sejarah. Ya, sejarah. Dalam artian sejarah itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, dahulu di situ memang tempat mandinya raja-raja Singosari. Ya, bahkan untuk menghargai leluhurnya, kerajaan Mojopahit pada waktu dipimpin oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini raja Mojopahit yang paling berhasil. Dia itu menjadikan negara Mojopahit itu bukan hanya Nusantara, bukan hanya di Irian sampai dengan Sumatera, tapi dari kepulauan Aleutian di Alaska sampai dengan Madagaskar di Afrika. Itu kekuasaannya Mojopahit zamannya Hayam Wuruk dengan keberhasilan Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Ya, Aleutian itu ada di sana di Alaska. Itu utara, tempatnya es. Sampai ke Madagaskar lagi paling selatan dari bumi. Jadi dari paling utara sampai ke bumi paling selatan. Itu kekuasaan Mojopahit. Hayam Wuruk rajanya. Hayam Wuruk untuk menghormati leluhur-leluhurnya, setiap tahun dia melakukan napak tilas. Dia jalan dari pusat kerajaan Mojopahit yang di Trowulan Mojokerto sana, jalan kaki dia terus menuju ke Tumpang. Di Tumpang dia melakukan penghormatan di Candi Jajako. Dari Candi Jajako dia jalan lagi ke Candi Kidal. Dari Kidal dia jalan terus ke Wendet, dia kemudian mandi di Wendet. Dari Wendet dia terus lagi menuju Singosari di Candi Singosari. Dari Candi Singosari dia mampir ke Sumberawan. Dari Sumberawan dia terus kemudian naik Gunung Arjuno, lerengnya, terus sampai kemudian menuju ke Trowulan kembali. Itu napak tilasnya Hayam Wuruk. Dan itu sampai sekarang itu tetap ada juga yang melakukan napak tilas begitu. Betapa bangganya bahwa yang namanya sumber awan itu ada di Toyo Marto. Makanya Toyo Marto itu saya sasar untuk menjadi tempatnya Bina Desa, karena kami akan mengembangkan pariwisata di Kabupaten Malang itu, karena ikon promotif pemerintah Kabupaten Malang itu menjadikan Kabupaten Malang sebagai bumi agro ekowisata terkemuka di Jawa Timur. Jadi untuk itu sekali lagi kepada Bapak Anwar, Kepala Dinas Bina Marga, tahun sekarang kudu nyambung itu Pak, ya, kudu nyambung ke nyambung. Jadi kok ojo dijaluk maneh, wis tak terang wis ya. Jadi diskusi gak usah jaluk maneh tentang jalan ke Wonosari, ya. Ya. Dan tentunya tentunya banyak sekali kelebihan-kelebihan daripada Toyo Marto ini yang perlu kita kembangkan dari sisi kepariwisataan, dari sisi pembangunan-pembangunan yang lainnya, sehingga dengan demikian nanti Kabupaten Malang terangkat juga namanya karena Desa Toyo Marto, dan sebaliknya Toyo Marto juga terangkat karena program dari pemerintah Kabupaten Malang. Itulah namanya sinergitas pemerintahan yang ada di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan di tingkat desa, dan itu bisa kita lakukan melalui forum-forum silaturahim seperti Bina Desa seperti ini. Saya terima kasih kepada panjenengan semuanya. Rakyat Toyo Marto ini memang rakyat yang guyup, rakyat yang rukun, rakyat yang pekerja keras, gak ono sing nganggur di Toyo Marto ini. Itu sing nganggur itu bukan nganggur, si durung punya penggawean. Ya. Jadi semuanya ada yang bisa dikerjakan, tidak ada satupun yang tidak bisa dikerjakan di Toyo Marto ini. Saya ucapkan tentunya terima kasih kepada panjenengan semuanya. Terus bina kerukunan umat, bina kebersamaan,
bina persatuan kesatuan tadi sampai oleh Pak Dandim. Kalau kita bersatu, kita kompak, kita rukun, gak mungkin ada provokator masuk ke Toyo Marto. Gak ono ISIS itu melebu kene. Karena apa? Kita kompak, kita bersatu, kita gak gelem untuk diprovokasi untuk mengikuti aliran-aliran yang tidak jelas. Karena kita itu negara Indonesia, dasarnya Pancasila, bukan dasarnya agama. Meskipun di Indonesia itu 95% rakyatnya itu beragama Islam, tapi kita bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Kita hormati agama apapun yang ada oleh negara untuk hidup berdampingan dengan agama Islam. Dan bagi orang Islam sendiri harus kembali lagi pada jati dirinya orang Islam, di mana agama Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Artinya apa? Agama rahmatan lil alamin. Ya. Artinya semua yang ada di bumi ini diayomi oleh agama Islam. Karena rahmat itu untuk seluruh alam. Jangankan benda hidup, benda mati pun itu dihargai, diayomi oleh agama Islam. Makanya kalau kita betul-betul menjalankan apa perintah agama Islam itu, kita tidak pernah kemudian menebang pohon sembarangan, ya, menggali tanah untuk kepentingan tertentu dengan sembarangan, sehingga menciptakan kerusakan-kerusakan dan sebagainya. Karena Islam itu betul-betul, jangankan yang hidup, yang mati pun itu diayomi oleh agama Islam. Nah, alhamdulillah Indonesia ini dengan dasar negara Pancasilanya, semua agama hidup rukun berdampingan. Yang agama Islam menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik, yang Kristen, yang Konghucu, bahkan yang aliran kepercayaan pun diberikan hak hidup untuk menjalankan kepercayaan maupun agamanya masing-masing. Terus jaga kompak ini. Pak Kepala Desa sudah bagus melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa. Dan alhamdulillah contohnya bahwa orang Toyo Marto ini kompak, bersatu, rukun, guyup, ya. Pileg, ya, pemilihan legislatif lancar, aman, semuanya berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur oleh negara kita. Pilpres berjalan juga aman, lancar, tidak ada satu apapun. Itulah yang harus kita pertahankan. Jangan ada kemudian provokasi-provokasi yang kemudian Bapak Ibu terima, ya, kalau ada sesuatu yang tidak dimengerti, tanyalah kepada yang paham, yang mengerti. Siapa yang paham? Banyak. Pak Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPMD, para guru, para ustadz, para orang-orang yang panjenengan tuakan. Sehingga kalau sudah berdiskusi, maka kalau memang tidak benar, tinggalkan. Kalau ada sesuatu yang memang mencurigakan, laporkan kepada aparat keamanan. Jangan kemudian melakukan tindakan sendiri. Ya, itu harapan saya. Saya minta maaf sekali lagi karena saya ini pilek, Pak. Karena mungkin karena banyak debu yang tadi saya hirup, karena kegiatan saya sejak jam 6 pagi tadi, ya. Dari jam 6 pagi saya melakukan talkshow, selesai langsung berangkat ke Solaris, Hotel Solaris. Di situ ada kegiatan masalah sosialisasi sistem akuntansi pemerintahan. Dari Solaris saya ke Semanesi, ya, SMA Negeri Singosari. Dari Semanesi saya ke Watu Gede, dari Watu Gede ke Taman Harjo, dari Taman Harjo ke Tomporejo, dari Tomporejo ke Kerajaan Dengkol, dari Dengkol ke Batu Retno naik ke Toyo Marto di atas di BBIB, ya. Dari BBIB si nyempatno Pak RT, Pak RW main bal-balan. Ternyata pinter-pinter, perangkat desa pinter-pinter melawan SKPD dan akhirnya bisa 3-0 untuk kemenangan SKPD. Kenapa? Iya kalah jamu nih. Jamunya Kepala SKPD itu endoknya wis beda. Kalau perangkat di sini endoknya kan pitik ayam kan, endok ayam.
Itu pun bukan ayam kampung, ayam lehoran. Kalau kepala SKPD itu endoknya itu endok banyak. Kalah gede wes ya, kalah gede. Ya, saya terima kasih semuanya bagi penerima bantuan dari pemerintah. Barangkali apa yang diterima itu bisa dimanfaatkan dengan sebetul mungkin kurang banyak, kurang besar dan sebagainya, tetapi manakala itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah bermanfaat. Ya, bagi yang belum mendapatkan, berdoalah, moga-moga doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Baik, saya berikan kesempatan sebelum saya nanti mendengarkan lagi lagu-lagu. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan unek-unek ya, aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Malang. Sebutkan namanya, sebutkan dusunnya, terus kemudian apa yang mau disampaikan kepada saya sebagai bupati. Di desa kami itu semakin banyak, semakin padat penduduknya, Pak. Karena itu dari kami, warga kami membutuhkan air bersih, Pak, pipanisasi. Karena sudah banyak sumur yang sudah banyak tercemar karena jaraknya dekat dengan kakus, Pak. Kakus apa? WC, Pak, itu Pak, WC. Jadi sudah banyak yang tercemar gitu, Pak, sehingga memerlukan mungkin pipanisasi, pengeboran air bersih, Pak. Karena semakin banyak desa, semakin banyak penduduk, Pak. Jadi itu, Pak, bintang kami, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk kemudian hari, Pak, gitu, Pak. Dan harapan kami bisa dikabulkan oleh Bapak Bupati, begitu, Pak. Ya, Pak. Yang pertama adalah kalau tadi pembangunan fisik sudah tersentuh semuanya, hampir desa kami tidak ada gang yang tidak tersentuh oleh pembangunan kabupaten, terutama PNPM Mandiri Perkotaan. Namun di sini terutama pembangunan mental, Pak. Karena kalau tadi semuanya fisik sudah ada, sebagian masjid sudah ada, namun tadi hampir tidak tersentuh itu adalah guru TPQ, Pak. Karena terlihat dari bantuan tadi bukan berarti saya berdiri sini itu guru TPQ merasa iri, tidak terbatin, tidak. Tetapi bantuan yang sudah disampaikan oleh kabupaten, walaupun itu kecil, besar bagi kami nilainya. Kalau nggak salah setahun itu 250.000. Kalau dihitung-hitung per bulan 20.000. Lumayan lah daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu nanti kami mohon, karena di TPQ terutama Toyo Marto itu sangat banyak sekali, dan juga Kecamatan Singosari cukup besar sekali. Oleh karena itu mohon perhatian, mudah-mudahan nanti Madep Mantep Jilid 2 ini betul-betul agamis. Karena di program Madep Mantep ini agamis ya. Kemudian yang kedua, itu mohon nanti perhatian yang sangat. Kemudian yang kedua adalah mengenai Bosda Madin. Karena Bosda Madin ini untuk Kabupaten Malang itu anggaran dari Kabupaten Malang itu 0. Oleh karena itu nanti perhatian, kalau nanti mudah-mudahan, nah ini kata-kata mudah-mudahan ini juga terlontar 2 kali. Pada Mantep Jilid 2 nanti program Bosda Madin itu betul-betul kabupaten bisa merealisasi. Itu yang kami harapkan. Yang terakhir, harapan kami terutama terakhir ini, Pak, TK. Mohon nanti dari dinas terkait terutama, karena TK ini bukan pekerjaan SD itu tinggal enak, tapi SD itu gedung-gedung betul-betul diperhatikan. Tetapi TK yang notabene itu nanti anak itu guru dituntut untuk bisa membaca, seharusnya ini bukan tugas guru TK. Mohon maaf, Pak, karena saya juga selaku guru TK, Pak. Jadi Madin juga, TK juga. Jadi harapan ini mohon perhatian, karena gedung TK, rata-rata gedung TK itu adalah swadaya yang sangat murni. Tapi ini juga bagus, tetapi alangkah baiknya kalau lebih-lebih gedung TK di Kabupaten Malang ini diperhatikan, terutama Singosari, khususnya desa Toyo Marto. Dan paling akhir ini, pembangunan pariwisata Setoyo Marto itu sudah seringkali saya mulai dari Bupati Bapak Sujud pribadi pada waktu Musrencam, ketika itu Bapak juga
Pak Sujud pribadi sampai dengan Bapak mengenai Toyo Marto pariwisata yang mungkin dari dulu dicanangkan, tapi sampai detik ini baru juga dicanangkan. Oleh karena itu harapan di tahun mantep jilid 2 nanti mohon betul-betul terrealisasi. Desa Toyo Marto yang ada di Paduan Jumbrahan, kelompok tani Margotomo 3 telah mengadakan jalan usaha tani sepanjang 500 meter dan luas 2 meter, terutama diperlebar dan yang kedua adalah dikeraskan, Pak. Nah, untuk itu kegiatan tersebut mohon bantuan dari Bapak di Sumbrawan, Pak. Di sawah Sumbrawan, masuk dari kampung masuk ke sawah. Nah, untuk itu kami memberanikan diri untuk mengajukan permohonan agar supaya dibantu Bapak agar supaya cita-cita masyarakat tani yang dari sana tercapai. Dan ada Pak Sumati, Pak Kusnan, dan Pak Yusuf. Untuk Pak Yusuf, permohonannya adalah pipanisasi. Nanti Pak Rumtoni, Kepala Dinas Cipta Karya mana? Nanti di survei ya. Ya. Mana Pak Yusuf? Itu Pak Rumtoni itu Kepala Dinas Cipta Karya itu nanti yang survei ke sini, Pak. Nanti sampean parah nih ya. Nah, di nomor berapa tempat tinggalnya? Kak Kerumo aku. Di rumahnya Pak Gagu ya. Pak, ya, siap. Ya koordinasi ke sana ya, Pak Yusuf ya. Terus kemudian saya meloncat ke Pak Sumati dulu. Pak Sumati minta jalan usaha tani di Sumbrawan. Mas Tommy, mana Mas Tommy? Ini ada ya, sekretarisnya. Iya Pak. Ya, dicatat ya. Iya Pak. Dicatat dan dibantu. Ya, Kecuali dicatat toh, tapi harus dibantu. Iya Pak. Ya, makasih itu Pak sekretarisnya di Istanbul. Iya Pak. Ya. Dari Pak Kusnan ada 4 permohonannya. Pertama tentang masalah bantuan kepada TPG. Mas Nur Hasim mana Mas? Mas Nur Hasim ya dibantu ya, dibantu TPG sini. Ya mungkin apa Al-Quran, apa ya apalah yang dibutuhkan dari TPG ya, kecil. Kalau guru ngajinya ya memang sudah ada, tapi kemampuan keuangannya masih baru 250. Kalau dibagi 20 Pak ya. Tapi ibu-ibu ini hanya 15.000 satu bulan. Panjenengan sudah 20.000, ini ibu-ibu 15.000 kan? Hanya 15.000 satu bulan. Kader-kader kesehatan ini. Tapi bukan nilainya, yang penting pokoknya ono perhatian lah gitu, Pak ya. Ya, soalnya jadi selawe. Iya, sudah tak naikkan waktu pertemuan dengan kader-kader itu sudah saya janjikan naik di tahun 2014 ini kan. Ya. Terus yang kedua tentang TK Pak ya. Ya TK ini memang sebelumnya Bos Madin dulu ya. Bos Madin itu memang pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan tentang itu. Yang bisa itu adalah Kementerian Agama atau pemerintah provinsi dengan cara hibah. Beberapa tahun yang lalu pemerintah provinsi itu pernah memberikan Bos Madin, tetapi tidak terserap di Kabupaten Malang secara keseluruhan. Kami akan terus untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk lagi terus mengucurkan untuk Bos Madinnya. Karena sementara ini memang bos yang diberikan tuh baru bos SD, SMP. SMA bantuan langsung ya. Jadi itu yang memang khusus untuk pembinaan sekolah-sekolah non umum itu dibina oleh Kementerian Agama. Insya Allah mungkin dari Kementerian Agama ada Pak Bos Madinnya.
saya tidak begitu paham, tapi kami akan koordinasi dengan Kementerian Agama dan dengan pemerintah provinsi. Terima kasih masukannya Pak Kusnadi. Dengan pula juga dengan TK. TK itu betul yang disampaikan oleh Pak Kusnan, bahwa TK ini usia yang paling krusial. Dalam artian pada usia tersebut itu pencetakan karakter seorang anak. Ya, dari umur 3 sampai dengan 8 tahun itu namanya golden age. Ya, itu usia emas. Disitulah pencetakan karakter seorang anak. Makanya TK itu sebetulnya sangat-sangat penting. Tetapi sekali lagi memang masih belum ada. Bos TK itu belum ada. Karena masih bernama TK, belum bernama sekolah. Bos itu kan bantuan operasional sekolah. Kalau TK itu bot nanti, bukan bos. Ya, karena namanya masih Taman Nak-kanak. Gitu ya. Pak Solikin Taman Kanak-kanak atau di mana Pak Solikin? Ya, jadi itu sudah diperjuangkan Pak oleh pemerintah daerah, oleh PGRI, ya, EGTKI juga sudah memperjuangkan ke pusat, dan alhamdulillah sementara ini dirijennya sudah ada. Artinya dirijennya itu sudah masuk TK, SD, SMP itu semuanya sudah ada, ya. TK itu masuk di PLS, ya, masuk di pendidikan luar sekolah. Jadi sudah tertangani, tapi bosnya masih belum dikeluarkan. Kita akan terus berjuang, Pak Kusnan. Yang keempat saya lupa Pak, apa Pak tadi? Oh, pencanangan. Ya betul, memang sejak saya masih di DPRD itu memang sudah dicanangkan di sini. Dan kami kok konsuken. Saya masih di DPRD Pak. Pada waktu Pak Rubianto almarhum, bupati di sini, saya meminta kepada dia agar bongkaran masih utuh, tapi dari Kewedanan Singosari itu dipindah ke Sumberawan. Maunya saya tuh, dan Pak Rubi setuju waktu itu. Akhirnya kita koordinasi untuk kemudian seluruh bangunan di Kewedanan itu kita pindah ke Sumberawan. Tapi waktu itu ditolak oleh Perhutani. Karena Perhutani nanti ini mengganggu hutan. Padahal tujuannya selain itu memang peninggalan, ya, zaman Belanda, artinya masih termasuk itu kuno bangunan tersebut. Karena di Sumberawan itu sangat banyak anak-anak SD, SMP, SMA yang belajar tentang sejarah di sana. Kalau waktu kepanasan atau hujan itu tidak ada tempat iup. Tujuan kami waktu itu seperti itu. Tapi waktu itu ditolak oleh Perhutani. Tapi sekarang katanya nggak apa-apa. Tapi bangunannya sudah nggak tahu di mana itu sekarang. Ya, Pak Sekda tahu itu di mana sekarang bangunan ada di mana? Pendopo Kewedanan Singosari itu. Itu. Kalau ada nanti itu kita bangun lagi di sana, dipindah ke sana kita bangun. Ya. Terus kemudian kenapa kok tidak berkembang? Ya itulah, Bapak, kita masih belum betul-betul konsentrasi, hanya mencanangkan. Makanya saya tadi sudah ngomong, ayo kita mulai dengan jalannya dulu. Kalau jalannya sudah api, orang sudah mulai lagi pergi ke Wonosari, bukan tidak boleh lewat Ketindang, silakan. Tetapi kalau bicara tentang kenyamanan, pasti lebih nyaman lewat Toyomarto. Ya, sehingga kemudian nanti tidak hanya industri cobek dan sebagainya yang kemudian berkembang, tapi juga pariwisatanya. Makanya kemarin tahun atau 2 tahun yang lalu, ya, rakyat sini kerja bakti bersama dengan TNI membuat pelebaran jalan dari sisi yang sebelah utara, ya. Nah, itu sudah, dan itu nanti akan kita aspal, gitu Pak. Sekarang kan masih makadam. Ya, memang saya minta maaf bahwa yang disampaikan Pak Gus tadi benar. Kok dicanangkan toh, tapi kapan nih kenyataannya? Nah, mulai sekarang kita mulai Pak. Ya, jalannya kita perbaiki. Terus tahun depan itu diaspal itu Pak Anwar, ya, yang makadam, yang kerja baktinya masyarakat Toyomarto dengan TNI.
pada waktu itu dengan Kostrad Singosari. Ya, nanti biar ibu-ibu ini yang sudah merasa sudah umurnya 50, 40 itu biar banyak mandi di sana sehingga jadi umur 30 lagi. Ya, gitu. Sebagainya. Karena saya tadi mendengar Toyo Marto seperti halaman bagi Bapak Rendra Kresna, itu termasuk membuka hati. Waktu bae Toyo Marto cek koper tadi halamannya Pak Bupati, alhamdulillah. Tapi bila kita lihat halaman panjenengan Pak, itu sampah numpuk di mana-mana. Jadi ini mungkin sebelumnya mohon maaf, saya perkenalkan dulu, namanya Samsul dari Dusun Ujung. Dan berhubungan dengan itu kami mengatasnamakan teman-teman muda, khususnya dari Karang Taruna Desa Toyo Marto, juga dari sub Karang Taruna M2N Muda Mudi Ujung. Tapi di sini saya berdiri tidak mengatasnamakan dari Padukan Ujung sendiri. Kalau bisa kami mengatasnamakan Desa Toyo Marto. Dan menyambung dari semua itu karena semua bantuan-bantuan kok rupanya untuk pengelolaan sampah khususnya di desa kami ini masih belum tersentuh. Jadi kami kemungkinan juga program ke depan ingin berusaha teman-teman muda ini mengelola sampah yang ada di Desa Toyo Marto. Dan untuk yang sampah kering, seperti yang kami lihat beberapa tempat ada yang menerima baik dari plastik ataupun kertas, itu mungkin kami akan kelola, akan saya jual. Dan untuk sampah basahnya, seandainya bisa, kami mohon juga dari pelatihan pengelolaan sampah basah itu menjadi pupuk organik. Itu kami sangat ingin untuk pengelolaan sampah. Itu yang pertama, mungkin nanti permintaan kami enggak seberapa banyak Pak. Dan khususnya di teman-teman muda yang seperti Bapak tadi hadir, kebetulan saya juga ikut bal-balan Pak. Ya seperti itu teman-teman muda juga mengusulkan lapangan model ini ditekani Pak Bupati koyo ya kok saru koyo izin seperti itu. Apabila memungkinkan kami mohon lapangan tersebut karena kami teman-teman muda sudah meninggalkan sepak bola tersebut yang disadari ataupun tidak itu sebagai pelampiasan kegiatan di sepak bola. Akhirnya teman-teman ini yang mungkin agak pergaulan sedikit mengarah ke yang negatif. Jadi nanti mohon bantuan seperti itu apabila mungkin lapangan supaya diperlebar. Dan yang ketiga dari teman-teman Karang Taruna Ika Bina Taruna Desa Toyo Marto ingin mengembangkan rumah jamur Pak. Rumah jamur, jadi pengembangan jamur itu permohonannya mulai dari pelatihan mengenai tata cara pembuatan jamur dan sekaligus kalau bisa dimodali sedikit-sedikit seperti itu. Terus yang di Desa Wonosari karena kebetulan jalannya sudah halus, ini teman-teman juga ingin membuka semacam showroom itu nantinya kita akan memasarkan sandal dan klompen juga cobek seperti itu. Dan kalau mungkin nanti Bapak menyentuh kami kaum muda karena kami juga langkahnya masih banter, insya Allah 2015 kami siap dari teman-teman muda ini bergerak maksimal bila seluruh yang kami ajukan meskipun enggak keseluruhan paling tidak nanti kita minta alat angkut sampah yang tentunya kita yang enggak seberapa soro Pak, jadi semacam tosa katanya bapak-bapak semacam tosa. Jadi kita minta alat angkut mesin roda 3 semacam. Sampaikan aspirasi saya kepada Bapak. Masalah ini ada tema Bina Desa. Tapi juga yang kami haturkan kepada Bapak, aspirasi ini juga berkaitan kepada Bina Desa karena mengenai pendidikan. Begini Pak, masalah pendidikan ini yang mau kita sampaikan kepada Bapak,
kalau saya sendiri menyampaikan ke pusat nggak bisa. Kemudian kalau lewat Bapak, saya mungkinkan bisa. Ini Pak, masalah TK, SD, SMP, dan SMA atau SMK itu kalau bisa dihapuskan masalah wisuda itu Pak. Masalah wisuda. Jadi supaya yang diharuskan cuma ada itu yang kuliah itu aja Pak, yang perguruan tinggi istilahnya mahasiswa itu. Kalau yang permohonan saya dari TK sampai SMA itu tidak diadakan wisudanya Pak, gitu Pak. Saya jawab dulu Pak Nari ya. Pak Tari, Pak Nari. Pak Tari ya. Pak Tari. Pak, memang untuk TK, SD, SMP, SMA, wisuda itu bukan merupakan bagian daripada kewajiban yang bersifat kurikulum atau, tapi itu merupakan tradisi yang memang merupakan kebanggaan bagi orang tua, bagi murid sendiri itu kalau mereka di wisuda begitu. Tapi itu tradisi hanya untuk membangkitkan rasa bangga sebagai alumni atau lulusan sekolah tertentu. Nah, begitu Pak. Jadi itu andai kata sekolah tertentu itu tidak mengadakan juga tidak akan kena sanksi. Tapi itu hanya merupakan tradisi untuk memberikan semangat kebanggaan bahwa dia lulus di sekolah tertentu yang tidak akan pernah dilupakan lagi masa itu, karena itu tidak akan pernah kembali. Nah, begitu. Dari Mas Samsul, kalau masalah alat angkut sampah, bentuk dulu Mas Samsul ya, komunitas pengelola sampahnya berjalan dengan bagus, nanti kita dibantu. Bahkan kalau perlu nanti kita tingkatkan tidak hanya dikelola secara tradisional, tapi mungkin nanti bisa menjadi TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu. Di beberapa desa TPST-nya sudah berhasil, ya, di Mulyo Agung, ya, Dau, itu bahkan mampu mengolah sampah itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 70 orang dengan gaji yang acik setiap tahunnya, setiap bulannya. Setiap bulan mendapatkan gaji dengan mendapatkan juga cover kesehatan dan lain sebagainya. Jadi itu harus dikelola dulu, bentuk dulu lembaganya, ya, kerjasama dengan desa. Nah, kalau sudah berjalan bagus pasti dibantu oleh pemerintah. Nanti Dinas Cipta Karya Pak Rumdoni juga akan datang ke sini melihat, ya apa, bagus, dibina, dan kemudian nanti dibantu. Kalau hanya tosa, enteng. Enteng. Iku diangkat wong papat iso. Nah, itu Mas Samsul ya, yang pertama. Yang kedua, tentang untuk membangun rumah jamur. Ini siapa yang nangani ini? SKPD untuk jamur tuh siapa yang biasa? Koperasi atau Disperindak? Pertanian ya. Nah, coba Ajun ya. Ya Pak, ya pertanian ya Pak. Di mana tempatnya pertanian sekarang? Di tempat ini di Toyo Marto di mana tempatnya? Di rumahnya Pak siapa? Di base campnya yang di BKP 3 Pak, kalau yang khusus di sini. Loh, kamu sudah di BKP 3 atau di Belum Pak, masih di Istanbul. Terus di mana kamu? Serah terima. Kamu base campnya di mana? Base camp saya di sini Pak, belakang sini. Iya, di nomor piro aku gak ketok. 18 Pak. 18 ya. Pak Samsul ya, besok ke sana konsultasi apa yang bisa nanti anak-anak muda sini untuk bisa mengembangkan rumah jamur. Saya bersyukur kalau anak-anak muda di sini mau gitu. Itu KMB di sini tadi sudah banyak saya ketemu dengan anak KMB itu. Ya. Kaulah muda bersatu. Nah, itu. Terus yang ketiga apa Mas Samsul tadi? Oh, lapangan. Ya, lapangan tuh sudah mulai beberapa tahun yang lalu juga saya sudah minta kepada kepala desa. Pada waktu ada kerja bakti atau bakti sosialnya SMK Negeri Singosari di sini di Toyo Marto. Itu di lapangan itu. Saya melihat lapangannya miring gitu, ya, miring. Nah, itu nanti kerja bakti ya. Saya sudah minta kepada Pak Udasa kerja bakti. Nanti setelah itu meluruskannya itu nanti dibantu bulldozer sama Dinas Bina Marga nanti.
itu sehingga kemudian lurus. Jadi mainnya kok gak apa? Lebarnya kurang, iso digedek no mana itu Pak? Kepala desa? Bisa Pak. Ke sebelah sana. Hah? Itu bengkok. Apa? Hah? Punya warga? Wah, kudu tuku gue deh. Itu ku ya urunan gak be? Ya? Hah? Yo ke KPKP, nek minta KP ku sing dikerjakno dhewe sendi. Jarene dek gini wis madep mantep. Madep mantep apa enggak orang gini? Temenan? Kata pertama madep mantep apa? Mandiri. Tahu artinya mandiri? Ya nanti dianu dulu ya, diperbaiki dulu, bagus, sambil nanti mencari peluang untuk, karena pembelian tanah sementara pemerintah Kabupaten Malang ini konsentrasi pada untuk membangun sekolah. Ya, tahun sekarang ini untuk membeli tanah, meluaskan arealnya SMA Negeri Semanesi. Itu kita beli lagi depannya. Ya, terus kemudian juga di Wajak kita akan membeli untuk membangun SMA lagi. Jadi kita untuk pembangunan sekolah-sekolah baru, pengadaan tanah. Karena minimal sekarang untuk membangun SMA baru itu harus 2 hektar. 2 hektar. Jadi bersabarlah. Yang penting pokoknya ono tapi api. Ya, itu nanti kita bantu untuk meluruskan untuk datar. Nanti kita bantu bulldozer nanti. Ya, itu saja Pak Samsul ya. Baik. Apa? Halaman rumah? Hah? Halaman rumah gak ono rumput nih. Iya loh, sekarang kan masih mau diperbaiki dulu. Kalau sudah kalau ditanam sekarang juga kena bulldozer. Tidak ada manfaatnya, jadi diperbaiki dulu, kemudian ditanami suket yang memang itu untuk lapangan sepak bola. Nah, begitu. Tapi ojo KP-KP dari pemerintah, ya, butuh juga ada yang harus tunjukkan kemandirian. Mandiri bukan berarti tidak boleh dibantu, kita bantu, tapi jangan sampai KP-KP itu jaluk. Kita orang Islam itu, Kanjeng Nabi mengajarkan tangan di sebelah atas lebih baik daripada yang sebelah. Itu nak dihitung tadi Pak Yusuf, Pak Kusnan tadi menghitung berapa miliar itu Pak yang sudah diberi oleh pemerintah tadi kan. Nah, mari kita tunjukkan bahwa rakyat Toyomarto juga punya kemauan juga untuk mandiri membangun desanya. Tetapi pemerintah memfasilitasi juga, bukan kemudian tutup mata terhadap kebutuhan rakyat Toyomarto. Nah, begitu. Jadi kok nek tadi wis dadi saiki se nom 20 tahun yang akan datang siapa tahu kamu jadi anggota DPRD. 60 tahun lagi PO nak sing dadi bupati kamu. Nah, wis dadi bupati kamu berhadapan dengan permintaan yang banyak itu ngeluh juga kamu.